Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nuplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Princess Connect Rediff. Seorang dewa bernama Amin saat itu sedang menyetel sesuatu, yang mana ia ternyata ingin mengirim pria bernama Yuki ke dunia isekai. Amin mengatakan kalau ia tidak bisa menjadi pengawalnya sebab tubuhnya sedang dalam perbaikan. Untuk itu ia akan mengirimkan pengawal bila Yuki sudah berada di dunia isekai. Setelah persiapannya telah selesai, Amin akhirnya mengirim Yuki ke dunia isekai. Sementara itu, seorang wanita bernama Kokon kini sedang menuju ke sebuah bukit, yang mana ia telah diberitahukan oleh ayahnya untuk mencari pria bernama Yuki dan mengawalnya. Ia pun terus berjalan dan sampai di sebuah bukit serta berhasil menemukan Yuki. Setelah itu, Kokon memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah pengawal Yuki. Ia ditugaskan oleh ayahnya yang mendapatkan wahyu dari Dewa Agung Amin untuk mengawal Yuki. Sebab sekarang Yuki kehilangan ingatannya dan pastinya sedang kebingungan. Tak lama kemudian, beberapa monster serigala datang mengepung mereka. Kokon pun mengatakan kalau inilah saatnya mereka untuk latihan dan mengembalikan kekuatan Yuki. Saat Yuki mencoba menyerang monsternya, ia malah dengan sangat mudah dikalahkan oleh monsternya. Di sisi lain, seorang wanita bernama Tiana sedang mandi di sebuah sungai. Setelah selesai mandi, ia tiba-tiba mendengar suara seseorang yang meminta tolong dan ia bergegas pergi mencarinya. Ketika menghampiri orang itu, ternyata Tiana malah kena tipu sehingga pedangnya pun harus dicuri. Ia kemudian mengejar mereka, tapi karena dihadang oleh beberapa monster, ia pun kehilangan jejak mereka. Akan tetapi ia kembali melihat mereka dan mengejarnya lagi. Sementara itu, Kokon dan Yuki kini telah sampai di sebuah kota Ludon. Kokon mengatakan sepertinya mereka terlebih dahulu harus mencari uang, sebab uang yang diberikan oleh ayahnya tidak akan cukup untuk keperluan mereka. Mereka berdua kemudian pergi ke guild petualang untuk mencari pekerjaan. Penjaga guild yang bernama Karin lalu merekomendasikan mereka sebuah pekerjaan. Karena mereka masih pemula, ia ingin agar mereka menjalankan misi mengumpulkan jamur yang ada di reruntuhan kuno. Sebab tugas ini juga tidak berbahaya bagi para pemula. Mereka berdua kemudian mengambil tugas itu dan bergegas pergi ke reruntuhan kuno. Kokon lalu mengatakan agar mereka sebaiknya berpencar untuk mendapatkan banyak jamur. Saat Kokon sedang mencari jamur, ia menemukan sebuah jamur kecil yang bisa berbicara. Karena dalam bahaya, ia akhirnya mengambil jamur itu. Sementara Yuki kini menemukan Tiana yang sedang tergeletak karena kelaparan. Yuki kemudian membawa Tiana kepada Kokon dan memberikannya makanan. Yang mana hal itu membuat Tiana senang karena energinya terkumpul kembali. Lalu tiba-tiba dari belakang, beberapa jamur raksasa datang menyerang mereka. Tiana yang energinya sudah kembali kemudian menghajar para jamur itu. Sementara Kokon kini memberikan tambahan sihir kecepatan kepada Yuki agar bisa bertarung. Namun ketika menyerang, Yuki malah dikalahkan lagi oleh jamurnya. Hal itu pun akhirnya membuat Kokon harus tertangkap. Saat Kokon akan dihabisi, Yuki pun teringat dengan masa lalunya, yang mana teman-temannya juga akan dihabisi sehingga ia datang melindunginya. Yuki pun kini datang menghentikan jamur itu dan kekuatan sucinya pun akhirnya keluar. Kekuatannya itu memberikan tambahan kekuatan kepada Tiana dan juga Kokon. Dengan begitu, mereka pun berhasil mengalahkan para jamurnya. Setelah itu, mereka pun mengumpulkan jamurnya untuk membawanya ke guild. Hingga jamur kecil yang ditangkap oleh Kokon ternyata adalah jamur yang jahat. Ketika jamur itu akan mengisap energi Kokon, tiba-tiba saja Tiana menangkapnya dan langsung memakannya. Namun hal itu malah membuatnya sakit perut dan akhirnya pingsan. Untungnya jamur itu tidak beracun sehingga mereka berdua kemudian membawanya kembali ke kota. Esoknya, saat terbangun, Tiana pun bertekad untuk mencari lagi pedangnya. Sebab pedang itu adalah pedang pemberian dari ayahnya. Akan tetapi karena merasa kelaparan, ia akhirnya mencari makan terlebih dahulu. Sementara itu, Kokon dan Yuki kini sedang mencari pekerjaan lagi. Namun mereka pun mendengar adanya suara keributan dan saat memeriksanya ternyata itu adalah Tiana. Yang mana
Tiana kini sedang mengikuti lomba makan dan juga memenangkannya. Tiba-tiba dua pencuri itu muncul dan terkejut melihat Tiana. Melihat pedangnya, Tiana kemudian bergegas mengejar mereka, begitu pula dengan Yuki dan Kokon. Akan tetapi saat keluar dari gerbang kota, mereka malah bertemu dengan monster babi. Tiana pun menyuruh mereka untuk mundur dan ia yang akan menghajarnya. Benar saja, dengan sekali pukulan, Tiana berhasil mengalahkan monsternya. Ketika memeriksanya, ternyata monster itu mengenai seorang wanita. Mereka kemudian mengobati luka wanita tersebut yang bernama Momo. Lalu Momo pun mengatakan agar mereka tidak perlu menolongnya, sebab ia masih bisa mengurus dirinya sendiri. Ketika Momo pergi, ia sangat kesal karena malah ditolong oleh targetnya, yang mana ternyata orang yang memunculkan jamur raksasa dan monster babi adalah Momo. Ia memiliki tugas untuk menghabisi Tiana. Lalu ketika ia sedang beristirahat, tiba-tiba ia melihat dua orang pria yang sedang memegang pedang Tiana. Saat akan mendekatinya, seekor monster naga malah menangkap kedua pria itu. Momo kemudian pergi menghampiri Tiana yang saat itu sedang mencari pedangnya. Momo pun mengatakan karena ia sebelumnya sudah dibantu, ia akhirnya memberitahu mereka kalau ia melihat dua orang pria yang memegang pedang besar telah ditangkap oleh seekor naga. Kokon lalu mengatakan bahwa sebelumnya ia melihat ada misi untuk memberantas naga, sebab di sekitaran kota Ludon telah muncul seekor naga yang suka mengoleksi barang-barang mewah. Momo pun memberitahu mereka kalau ia mengetahui tempat naga itu dan akan membawa mereka. Saat sampai di gunung, ternyata memang benar kalau itu adalah tempat naganya. Momo lalu mengatakan kalau ia akan pergi karena ia hanya akan mengantar dan tak mau melawan naganya. Setelah itu Yuki dan yang lainnya mulai bergerak mengambil pedang Tiana, yang mana Yuki menjadi umpannya sehingga ia langsung saja dimakan. Namun karena mendapat sihir perlindungan dari Kokon, Yuki pun tidak terluka. Dari atas, Tiana kemudian turun dan berusaha mengejar monster itu. Akan tetapi Momo yang melihatnya kini mengeluarkan sihirnya. Ia pun mengendalikan naga itu dan menerbangkannya ke atas, sehingga Tiana pun hampir saja terjatuh. Untungnya ia masih bisa mendapatkan pegangan. Momo lalu berusaha mengendalikan naga itu agar membuat Tiana terjatuh. Dan ketika Tiana terjatuh, Yuki kemudian menutup mata naganya. Dengan begitu, Tiana pun berhasil memukulnya sehingga naganya akhirnya jatuh di dekat Momo. Naga itu yang sudah tidak dikendalikan lalu berniat menyerang Momo, sebab ia tahu kalau Momo lah yang telah mengendalikannya. Untungnya Tiana yang sudah mendapatkan pedangnya berhasil menghadangnya, dan dengan pedangnya itu Tiana pun berhasil mengalahkan naganya. Setelah itu mereka kemudian makan bersama di pinggir kota. Tiana lalu mengatakan kalau mereka sebaiknya membuat sebuah tim. Yuki dan Kokon pun setuju dengan saran dari Tiana, sebab mereka juga berencana membentuk tim. Namun berbeda dengan Momo yang menolak ajakan dari Tiana, sebab ia merasa kalau ia tidak bisa berteman dengan mereka. Esoknya, Kokon pergi ke kuil petualang dan meminta formulir pendaftaran untuk timnya. Sementara Yuki yang sedang menunggunya di taman melihat ada seorang wanita yang terkapar. Ia kemudian memberikannya makanan karena merasa kalau wanita itu sepertinya kelaparan. Lalu, Kokon datang menemui Yuki dan mengatakan kalau ia sudah mengambil formulirnya. Untuk itu ia ingin agar mereka pergi mencari Momo dan Tiana. Di sisi lain, Momo kini berencana mencari kelemahan dari Tiana agar bisa menghabisinya. Namun ketika mengikuti Tiana, yang dilakukannya hanyalah makan saja. Tak lama kemudian, Yuki dan Kokon akhirnya datang menghampirinya. Mereka pun menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Momo. Momo lalu memberitahu mereka bahwa ia hanya sedang mengintip apakah makanan di tempat itu enak atau tidak. Mendengar kalau di dalam ada suara Tiana, Kokon akhirnya mengajak Momo untuk masuk ke dalam dan makan bersama mereka. Lalu setelah makan, Kokon pun menunjukkan formulir tim kepada mereka. Ia mengatakan kalau ia sangat ingin sekali membentuk sebuah tim. Namun sama seperti sebelumnya, Momo tetap menolaknya dan pergi meninggalkan mereka. Malamnya, Momo lalu pergi menemui bosnya, yang mana bosnya mengatakan kalau misinya untuk menghabisi Tiana akan ditunda sementara, sebab ada beberapa situasi sekarang yang telah berubah dan mengharuskan mereka menundanya. Di sisi lain, Kokon yang berada di kamarnya
kini mulai menuliskan nama-nama anggota timnya. Ia sudah menuliskan ketiga nama mereka dan menyisakan nama dari Momo. バイト。はい、言って。私をバイトとして雇ってくれること。 Esoknya, ia kemudian pergi menemui Tiana untuk memberitahukan hal itu. Akan tetapi Tiana mengatakan kalau ia telah diajak untuk bekerja sambilan di restoran sebelumnya. Untuk itu ia ingin mereka datang dan melihatnya yang sedang bekerja. Kokon pun merasa sepertinya jalannya untuk membuat tim masih panjang. Lalu dari luar, Momo pun datang ke restoran itu untuk menemui mereka. Akan tetapi ketika masuk, ia terkejut karena melihat Tiana yang sudah jadi pelayan di tempat itu. Lalu ketika akan mengatakan tujuannya menemui mereka, tiba-tiba seorang pria datang mengamuk. Pria itu meminta agar diberikan makanan serangga yang enak. Saat pemiliknya datang mengusirnya, pria itu malah membuat tangannya terkilir. Sehingga Tiana akhirnya memutuskan kalau ia akan membuatkan makanan itu. Karena menurutnya, dalam urusan makanan, semua orang harus dianggap sama. Tiana kemudian dengan cepat membuat makanan serangga untuk pria itu. Dan ketika mencobanya, ternyata makanannya sangat enak sehingga membuat pria itu menikmatinya. Namun setelah selesai makan, pria itu mengatakan kalau makanan tersebut tidaklah enak dan membuang sisa makanannya. Yang mana hal itu kini membuat Tiana kesal dan akhirnya menghajarnya. 食べ物を粗末にしちゃう悪い子には。 Setelah itu, Momo lalu mengambil formulir tim mereka yang dijatuhkan oleh Kokon. Momo pun memberitahu mereka kalau ia kali ini akan ikut bergabung dengan tim mereka. Hal tersebut langsung saja membuat mereka senang dan segera mendaftarkan timnya ke kuil petualang. Setelah itu Karin kemudian membawa mereka ke sebuah rumah kosong yang akan mereka jadikan sebagai markasnya. Namun ketika masuk ke rumah tersebut, ternyata rumah itu sangat kotor. Yang mana hal itu membuat mereka sangat terkejut. Karin pun mengatakan bahwa ia tidak memiliki lagi rumah yang kosong sehingga hanya tempat itu saja yang tersedia sekarang. Tiana lalu memberitahu mereka agar mereka menerimanya saja karena walaupun kotor, mereka tinggal membersihkannya saja. Kokon pun juga setuju menempati rumah itu asalkan mereka tidak terkena hujan. Mereka pun akhirnya mengambil rumah itu dan mulai melakukan pembersihan. Mereka mulai mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumahnya agar lebih mudah untuk membersihkannya. Tiba-tiba, Tiana menyadari sesuatu kalau sepertinya rumah itu kekurangan sesuatu. Tiba-tiba Tiana menyadari sesuatu kalau sepertinya rumah itu ada kekurangannya. Yang mana rumah tersebut ternyata tidak memiliki meja makan. Momo pun mengatakan kalau itu bukanlah hal yang penting sebab mereka juga bisa membelinya di kota. Namun menurut Tiana, itu adalah hal yang sangat penting bagi tim mereka. Karena tanpa adanya meja makan, mereka tidak akan bisa makan bersama. Ia pun akhirnya memutuskan untuk membuat sendiri meja makannya. Setelah itu, Kokon pun meminta izin untuk pergi ke kota membeli perlengkapan rumah mereka. Dan ia ingin agar yang lainnya melanjutkan bersih-bersihnya. Lalu ketika sedang melihat suatu barang di kota, Kokon tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Salen. Ia pun memperkenalkan dirinya kalau ia adalah manajer dari panti asuhan Salendia. Salen kemudian mengambil sebuah piring dan memberikannya kepada Kokon. Ia mengatakan jika Kokon membelinya, maka ia akan memberikan diskon harga. Tiba-tiba seorang wanita bernama Susune muncul dengan kendaraan keretanya yang sedang mengamuk. Salen kemudian menolong Susume sebab ia adalah pelayannya. びっくりしたわよ。 Salen pun menyuruh Susume untuk mengantarkan Kokon ke rumahnya. Sebab Kokon memiliki barang-barang dan ia tidak ingin juga bila Kokon harus pulang sendirian. Susume akhirnya membawa barang-barang Kokon dan mengantarkannya ke rumahnya. Namun ketika keluar dari kota, tanpa mereka sadari, mereka sudah tersesat dan berada di dalam hutan. Karena tempat itu gelap dan juga menyeramkan, membuat Susume pun menjadi takut. Sehingga ia dan keledainya akhirnya melarikan diri. Karena keledainya sudah pergi, mereka berdua pun berusaha mencarinya dan mendengar suaranya yang berada di balik semak-semak. Ketika mencoba menangkapnya, mereka terkejut karena keledai itu bisa berbicara. Keledai itu pun mengatakan kalau ia bukanlah monster dan ia juga bernama Lima. Ia bekerja di luar hutan itu di sebuah pertanian Elizabeth Park. Lima kemudian menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di hutan itu. Kokon menjelaskan bahwa mereka sebelumnya telah tersesat dan keledai mereka telah kabur. Mendengar hal itu, Lima pun memutuskan membantu mereka.
Di sisi lain, Momo yang sedang bersih-bersih tak sengaja menjatuhkan Yuki karena ada serangga. Yuki yang terjatuh kemudian pingsan dan pergi ke alam Dewa Amen. Dewa Amen lalu memberitahunya bahwa teman-teman yang ia jadikan tim sekarang itu memiliki misinya masing-masing. Untuk itu ia ingin agar Yuki harus tetap berhati-hati sebab keberadaannya di dunia isekai sudah mulai tercium. Jika waktunya telah tiba, maka ia juga akan memberikan kekuatannya kepada Yuki. Lalu ketika telah sadar kembali, Tiana pun memanggil mereka berdua. Yang mana Tiana ternyata menunjukkan meja makan yang telah selesai ia buat. Saat mereka akan memasukkannya ke dalam rumah, ternyata mejanya tidak bisa masuk karena ukurannya lebih besar daripada pintunya. Sementara itu, Kokon yang sedang berjalan pulang kini bertemu dengan para bandit. Untungnya dengan kekuatannya, Lima berhasil menyingkirkan para banditnya. Setelah itu, Lima pun memakan sebuah apel dan tiba-tiba saja tubuhnya mengeluarkan cahaya, yang mana tubuhnya ternyata bisa berubah menjadi bentuk manusia. Ia pun memberitahu mereka jika ia memakan apel, maka tubuhnya akan kembali ke bentuk manusianya. Lalu, Kokon pun kini telah sampai di markas timnya. Ia terkejut karena rumah tersebut sudah sangat bersih. Dan ketika masuk ke dalam rumah, ternyata mereka sudah memiliki meja makan. Tiana pun akhirnya memasakkan untuk mereka dan mereka kini makan bersama lagi di markas barunya. Esoknya, Yuki pun tiba-tiba saja menjadi demam. Tiana dan Kokon kemudian mencoba membuatkan ramuan untuk Yuki. Akan tetapi bahan yang mereka pakai adalah serangga, sehingga membuat Momo menyuruh mereka untuk berhenti. Ia pun mengajak mereka untuk membantunya membawa Yuki ke rumah sakit. Setelah mencari rumah sakit, mereka pun akhirnya menemukannya. Ketika masuk ke dalam, mereka merasa aneh karena perawatnya yang bernama Nanaka berpakaian seperti penyihir. Bahkan dokternya pun juga berpakaian seperti itu. Lalu ketika dokternya yang bernama Mitsuki memeriksa keadaan Yuki, ia pun langsung menyuruh Nanaka untuk menyiapkan meja operasinya. Sebab ia merasa kalau keadaan Yuki harus segera ditangani. Saat sedang dioperasi, mereka semua sangatlah gelisah menunggu di luar. Karena dari dalam, mereka mendengar suara teriakan dari Yuki. Hingga tiba-tiba, seorang pria pun muncul dan terjatuh di dekat mereka. Ketika melihatnya, pria tersebut ternyata adalah pria yang sebelumnya menyerang restoran. Tiana pun menanyakan mengapa ia sekarang menjadi kurus. Pria itu mengatakan kalau tempat itu bukanlah sebuah rumah sakit, melainkan sebuah penjara. Akan tetapi, ketika ia akan mencoba melarikan diri, ia malah bertemu dengan seorang wanita yang bernama Erika. Dan Erika pun langsung saja membawanya masuk kembali. Ketika operasinya telah selesai, Nanaka menyuruh mereka untuk kembali pada esok harinya saja. Sebab sekarang Yuki harus beristirahat terlebih dahulu. Lalu cerita pun flashback saat Erika keluar pagi harinya dari rumah sakit itu. Ia keluar untuk pergi mencari Yuki yang telah memberikannya makanan. Ia pun mencari Yuki sampai ke tempat para bandit. Namun setelah berjalan sampai sore, ia juga masih tak menemukannya. Hingga ketika ia pulang ke rumah sakit, ia pun melihat ada pasien baru. Dan ketika memeriksanya, ternyata itu adalah Yuki, orang yang ia cari selama ini. Esoknya, Tiana dan yang lainnya masih gelisah memikirkan keadaan Yuki. Tiana pun ingin agar mereka segera pergi memeriksa Yuki, karena jika Yuki bangun ia pasti akan kelaparan. Sementara itu, Yuki yang berada di rumah sakit kini sedang diberi makanan oleh Erika. Sebab menurutnya Yuki adalah jodohnya. Namun Tiana dan yang lainnya kini sedang bergegas menuju ke rumah sakit itu. Karena Tiana memberitahu mereka kalau ia baru ingat ada sebuah tim yang sering dibicarakan akhir-akhir ini. Dan tim tersebut sepertinya adalah orang yang ada di rumah sakit itu. Ketika mereka sampai di depan rumah sakit, sudah banyak orang yang datang mencari Erika. Sebab Erika telah menghajar mereka dan mengambil harta curian mereka. Erika yang kesal karena suara mereka terlalu ribut, akhirnya keluar. Mereka bertiga pun langsung saja menghajar para pria itu yang datang mengacau. Salah satu pria pun mengatakan kalau mereka ternyata adalah tim Twilight. Mereka kemudian meminta agar dirawat juga oleh Dr. Mitsuki.
Yang mana hal itu membuat Mitsuki senang sebab ia kini memiliki banyak kelinci percobaan. Sementara itu, Tiana pun merasa sepertinya tempat itu memanglah berbahaya. Mereka akhirnya memutuskan untuk masuk mencari Yuki dan mengeluarkannya dari tempat itu. Namun ketika memeriksa ruangan Yuki, ternyata di dalamnya ada Erika. Yang mana saat itu Erika ingin memasang cincin kutukan kepada Yuki. Momo lalu membuat sebuah rencana agar bisa mengeluarkan Yuki dari tempat itu. Yang mana ia menyuruh Kokon untuk membakar bahan-bahan ramuannya. Akibatnya menimbulkan banyak asap yang sangat bau. Karena tak tahan dengan baunya, Erika kemudian keluar untuk memeriksanya. ここね Tiana dan Momo lalu bergegas mengambil Yuki dan membawanya keluar. Akan tetapi ketika di tangga, mereka malah terjebak. Jika turun ke bawah, mereka akan bertemu dengan Mitsuki. Dan jika naik ke atas, mereka akan bertemu dengan Erika. Akhirnya, dengan terpaksa Momo pun berpura-pura sakit agar mengalihkan perhatian Mitsuki. Dengan begitu, Tiana dan Kokon kini berhasil membawa Yuki dari tempat itu. Mereka akhirnya membawa Yuki menemui tabib untuk memeriksa kesehatannya. Yang mana tabib tersebut mengatakan kalau Yuki tinggal istirahat saja, maka ia akan sembuh. Sebab ia sepertinya sudah ditangani dengan baik. Seketika, mereka pun tersadar kalau Mitsuki ternyata memang memberikan obat kepada Yuki. 3割増しで元気になるそうですから明日3割増しで元 Esoknya, Momo akhirnya kembali ke markas mereka. Akan tetapi ia sama sekali belum tidur dari semalam, sehingga ia pun langsung meminta untuk tidur. Lalu ketika telah bangun, Tiana mulai menyiapkan mereka makanan. Dan setelah itu, ia kini menunjukkan sebuah misi yang akan mereka jalani. Yang mana misi itu adalah membantu memanen tempat rempah-rempah yang ada di desa Tagum. Tiana ingin agar mereka harus pergi ke desa itu, sebab di desa tersebut terdapat rempah-rempah yang legendaris dan sangat terkenal. Momo yang melihatnya meminta untuk tidak ikut menjalankan misi itu, sebab ia adalah seorang penyihir yang tidak cocok dalam pekerjaan fisik. Namun hal itu membuat Tiana sangat bersedih sebab ia ingin agar semua anggota party mereka harusnya ikut dalam misi pertama. Begitu pula dengan Kokon, Yuki yang menunjukkan kekecewaannya, sehingga Momo akhirnya terpaksa harus ikut. さっきの絶対嘘泣きよね Setelah makan, mereka akhirnya langsung menuju desa Tagum. Hingga karena sudah berjalan cukup jauh, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di pinggir danau. Mereka kemudian berbagi tugas untuk mencari bahan makanannya. Momo berusaha mencari ikan dengan memancing, sementara Yuki dan Kokon berusaha mencari jamur, serta Tiana pergi ke hutan untuk berburu. Akan tetapi ketika hari mulai gelap, Momo sama sekali tidak mendapatkan ikan, sedangkan Kokon hanya mendapatkan katak untuk makanan mereka. Untungnya, Tiana datang membawa burung hasil buruannya, yang mana hal itu membuat Momo senang karena mereka kini bisa makan enak. Esoknya, ketika telah bangun, mereka mulai mencari di mana keberadaan dari Yuki yang menghilang. Saat melihat ke danau, ternyata seekor monster serigala sedang memakan Yuki dan langsung melarikan diri. Untungnya, Yuki yang telah ditangkap berhasil diselamatkan oleh seseorang. Ketika tersadar, Yuki pun melihat kalau yang menyelamatkannya adalah seorang elf bernama Anim. Anim lalu menanyakan mengapa Yuki bisa sampai dimakan oleh monster itu. Yuki hanya diam saja karena masih terkejut dengan keadaan sebelumnya. Yang mana hal itu membuat Anim mengira kalau Yuki sepertinya tidak punya teman. Anim pun memberitahunya bahwa ia juga sebenarnya adalah orang yang tidak memiliki teman. Sudah beberapa tahun ini, ia hanya berteman dengan boneka kayunya. Untuk itu karena Yuki juga tidak memiliki teman, ia akan menjadikan Yuki juga sebagai temannya. Dan sebagai perayaan atas pertemanan mereka, ia ingin membuat nama untuk kelompok mereka. Lalu tiba-tiba, Tiana dan yang lainnya akhirnya datang menemui Yuki. Hal itu pun membuat Anim terkejut sebab Yuki ternyata memiliki teman. Yuki kemudian memberitahu mereka kalau Animlah yang telah menyelamatkannya. なんでそんな後ろ歩いてんのいや案内人が後ろ歩かれて Setelah itu Anim pun kini mengantarkan mereka ke desa Tagum, sebab Anim juga ternyata akan pergi ke desa tersebut. Ketika sampai di desa Tagum, wanita yang bernama Misato kini menyambut mereka. Ia pun senang karena kali ini banyak yang datang membantu mereka. Karena selain party mereka, ada juga orang-orang dari Elizabeth Park
yang nantinya akan datang membantu. Tokon pun langsung teringat dengan Lima yang sebelumnya memberitahu kalau ia berasal dari tempat itu. Misato lalu menyuruh mereka untuk berkeliling melihat desanya sambil menunggu Elizabeth Park. Saat sedang mengelilingi desa, mereka pun melihat seorang wanita yang sedang terbang sambil tertidur. Dan ketika menabrak sebuah bel, ia pun langsung terjatuh. Mereka kemudian pergi mengeceknya dan wanita itu bernama Hatsuna. Ia pun menjelaskan bahwa ia memang sering mengalami hal semacam itu ketika sedang tertidur. Ia juga mengatakan kalau ia datang ke desa itu untuk menjalankan misi. Dan kali ini ia sangat senang karena ia akan bertemu dengan adiknya yang berada di Elizabeth Park. Sementara itu Lima dan anggotanya yang sedang menuju desa Tagum tiba-tiba saja dihadang oleh beberapa bayangan mereka. Mereka semua akhirnya mencoba mengalahkan bayangan itu. Dan dengan kerjasamanya mereka pun berhasil mengalahkannya. Namun tiba-tiba saja sebuah serangan besar datang menyerang mereka, sehingga membuat mereka tak bisa menghindarinya. Serangan itu ternyata dilancarkan oleh seorang wanita yang bernama Christina. Di sisi lain, wanita yang bernama Sion kini didatangi oleh bayangannya, dan bayangannya itu pun langsung saja membuatnya menghilang begitu saja. Esoknya, Tiana dan yang lainnya kini telah bersiap untuk ikut memanen. Mereka pun sangat senang karena melihat tanaman yang akan dipanen. Begitu pula dengan Hatsuna dan juga Anim yang kini telah datang. Lalu tiba-tiba orang-orang mulai berkerumun di dekat pintu masuk desa. Ketika melihatnya, ternyata Lima telah sampai di desa itu beserta dengan kedua temannya. Mereka pun menceritakan kalau mereka berasal dari Elizabeth Park dan ketika sedang menuju ke desa, mereka disergap oleh beberapa bayangan serta seorang wanita kesatria yang sangat kuat. Untungnya Lima yang masih sanggup berdiri berhasil membawa mereka dan melarikan diri. Hatsuna lalu menanyakan di mana keberadaan Sion. Mereka pun menjelaskan kalau mereka telah kehilangan jejak Sion. Hatsuna yang mendengarnya pun menjadi khawatir terhadap Sion yang merupakan adiknya. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi mencarinya. Lima dan yang lainnya pun juga meminta agar Hatsuna mengajak mereka untuk pergi mencari Sion. Namun berbeda dengan Momo yang memilih untuk tidak terlibat. Lalu ketika telah berada di hutan, Hatsuna pun terbang ke atas untuk melihat situasi. Tiba-tiba saja sebuah busur panah menyerangnya. Untungnya ia masih bisa menangkisnya. Saat melihat orang yang menembaknya, ternyata itu adalah Sion yang kini telah berbeda. Sion pun langsung saja menyerang Hatsuna dengan senjata barunya itu. Tak lama kemudian, Lima dan yang lainnya pun sampai serta menanyakan apa yang terjadi. Ia pun memberitahu mereka kalau orang yang menyerangnya itu adalah Sion. Yuki lalu memberitahu Hatsuna sebaiknya mereka pergi memeriksanya lagi karena bisa saja telah terjadi sesuatu kepada Sion. Sementara itu, Momo yang berada di desa mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Sebab yang memiliki kekuatan bayangan seperti itu hanyalah bosnya saja. Ia tidak ingin terlibat karena ia merasa misinya hanyalah mengawasi Tiana. Tiana kemudian datang menghampiri Momo dan menanyakan mengapa ia terlihat murung. Belum sempat menjawabnya, mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan para warga desa, yang mana para bayangan itu ternyata telah masuk ke desa. Dan mereka dipimpin oleh Sion yang telah berubah. Di sisi lain, Yuki dan yang lainnya kini melihat kalau desa Tagum telah diserang. Namun ketika akan pergi ke desa itu, Christina pun datang menghentikan mereka. Sehingga mereka pun harus melawan Christina terlebih dahulu. Lima pun berusaha menyerang Christina, tapi serangannya tidak bisa mengenainya. Hingga ketika Christina akan menyerang Hatsuna, dengan cepat Yuki datang menghentikannya. Akan tetapi sama seperti Lima, Yuki pun tak bisa mengenai Christina, sehingga membuat Yuki yang harus terkena serangannya. Yuki lalu bertemu lagi dengan Amen yang memberitahunya kalau teman-temannya itu tak akan bisa melawan Christina. Sebenarnya, Yuki dan Christina sudah pernah bertemu dan bertarung beberapa kali. Hanya saja Christina juga tidak mengingatnya dan telah kehilangan ingatannya. Untuk sekarang, Amin belum bisa terlibat dengan dunia nyata, sehingga harapan teman-temannya itu hanyalah Yuki. Ia ingin agar Yuki melepaskan kekuatan sucinya, sehingga mereka nantinya akan bisa melawan Christina. Lalu, Yuki kini telah sadar kembali dan langsung mengeluarkan kekuatan sucinya,
sehingga teman-temannya pun mendapatkan tambahan energi yang sangat kuat. Dengan begitu, mereka pun bisa melawan Christina, bahkan juga memojokkannya. Namun semua serangan yang mereka lancarkan masih bisa ditahan oleh Christina. Bahkan Christina berhasil memojokkan mereka kembali. Akan tetapi Christina pun memilih untuk tidak melanjutkan pertarungan mereka. Ia juga memberitahu Hatsuna kalau Shion itu telah dimasuki oleh bayangan. Mereka harus pergi segera menghentikannya karena Shion itu masih memiliki sedikit kesadarannya. Sementara itu, Tiana kini sedang kesulitan melawan para bayangan yang terus berdatangan. Momo yang melihatnya pun menjadi tak tega dan akhirnya harus membantu Tiana. Walau sebenarnya misinya itu hanyalah harus mengawasi Tiana. Bersamaan dengan itu, Hatsuna pun datang dan mencoba menyadarkan Shion. Ia pun berhasil mengeluarkan bayangan itu dari tubuh Shion. Dan Momo dengan cepat menarik bayangan itu sehingga Tiana kini berhasil menghabisi bayangan tersebut. Setelah itu mereka akhirnya melanjutkan panennya karena keadaan sudah membaik. Yuki dan partinya juga menghabisi para monster yang ada di dekat desa Tagum. Lalu ketika telah pulang, Momo pun kembali menghadap kepada bosnya. Ia mengira ia akan dihukum karena telah ikut campur dan melawannya. Namun bosnya ternyata ingin agar Momo mengawasi Yuki karena ia merasa ada sesuatu yang aneh kepada Yuki. Lalu beberapa hari kemudian mereka kembali lagi ke kuil petualang untuk mencari misi baru. Tiana ingin agar mereka mengambil misi membantu nelayan yang hadiahnya adalah makan ikan gratis. Namun hal itu langsung ditolak oleh Momo. Sedangkan Yuki mengambil sebuah misi yang ada di bawah papan informasi. Yang mana misi itu adalah menjadi guru dan mengajari sebuah party dalam melakukan misi. Karin lalu datang menjelaskan bahwa itu sebenarnya bukanlah misi resmi dari guild. Ia juga sudah mengambil kertas itu, tapi entah mengapa kertas itu ada lagi di tempat itu. Tiana lalu mengajak mereka untuk makan terlebih dahulu dan memikirkannya. Namun ketika keluar dari guild, mereka malah dihadang oleh 3 orang anak. Yang mana 3 orang anak itulah yang ternyata sedang mencari guru. Mereka kemudian pergi ke sebuah kafe dan menanyakan apa yang mereka inginkan. Ketiga anak itu adalah Misogi, Kyoka, dan Mimi. Mereka pun menjelaskan bahwa mereka bertiga telah membentuk sebuah party walau belum resmi. Dan mereka ingin mengetahui apa saja yang dilakukan dalam kegiatan sebuah party. Momo lalu menanyakan apa alasan mereka ingin mempelajari kegiatan party. Kyoka pun menjawab karena mereka ingin membuat kota Ludon menjadi damai. Seketika, jawaban itu membuat Momo dan yang lainnya terdiam. Sehingga mereka akhirnya menerima Kyoka dan yang lainnya untuk menjadi muridnya. Malamnya, Momo mulai menentukan sebuah rute untuk kegiatan mereka. Dan Tiana mulai membuat sebuah perangkap. Saat esok harinya, mereka pun akhirnya membimbing Kyoka dan yang lainnya. Yuki ditugaskan untuk menemani Kyoka dalam melakukan penjelajahan. Namun setelah masuk ke hutan, Yuki malah salah menentukan arah mereka. Sehingga mereka pun bertemu dengan banyak laba-laba. Yuki pun memberikan mereka semangat agar harus bisa mengalahkan laba-labanya. Dengan begitu, Kyoka dan teman-temannya akhirnya berusaha mengalahkan laba-labanya. Lalu Tiana dan yang lainnya mencoba memberitahu Yuki kalau jalan yang ia ambil itu salah dan sebaiknya Yuki memutar balik arahnya. Akan tetapi setelah Kyoka dan teman-temannya berhasil mengalahkan monsternya, Yuki malah membalik petanya sehingga ia semakin mengarahkan mereka ke arah yang salah. Tiana pun memberitahu Momo bahwa sekaranglah saatnya ia akan menggunakan alatnya. Yang mana ternyata alat yang ia buat semalam itu adalah sebuah kostum monster. Tiana menyuruh mereka untuk kembali agar tidak lewat ke tempat itu. Namun bukannya takut, Misogi malah memberitahu teman-temannya untuk melawan monster tersebut. Sehingga Tiana pun akhirnya diserang dan terjatuh ke jurang. Lalu ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka pun bertemu dengan monster sungguhan. Saat Yuki mencoba menghentikannya, ia malah langsung dimakan. Untungnya Momo dengan cepat menggunakan sihirnya. Begitupun juga seterusnya, Momo dan Kokon terus saja mengalahkan monsternya agar mereka bisa aman. Hingga ketika mereka sedang istirahat makan, Yuki pun malah dimakan oleh burung raksasa. Sehingga Misogi dan yang lainnya bergegas mengejar Yuki. Ketika sampai di sarangnya,
Mereka sangat ketakutan karena burungnya sangat besar, hingga Misogi akhirnya menyemangati mereka agar harus melawan dan menggabungkan kekuatan mereka. Mereka pun menyerang secara bersamaan, tapi burung itu bisa menangkisnya dan menghempaskan mereka, yang mana hal itu akhirnya membuat mereka pingsan. Untungnya, Momo dan yang lainnya tepat waktu sampai ke sarang itu. Dengan begitu, mereka pun berhasil mengalahkan burung raksasanya. Lalu ketika Misogi dan teman-temannya bangun, mereka pun terkejut karena melihat burungnya yang telah kalah. Mereka pun berpikir kalau mereka lah yang telah mengalahkan burungnya, yang mana hal itu membuat mereka senang sebab mereka telah berhasil menjalankan tugasnya. Besoknya, Kokon kemudian pergi ke pasar untuk menukarkan 4 kupon di tempat lotre. Ia pun mencoba keempat kuponnya itu hingga ketika sampai di kupon terakhirnya, ia pun berhasil mendapatkan undiannya. Ia kemudian kembali ke markasnya dan memberitahukan mereka. Lalu ketika Momo datang, ia pun terkejut melihat teman-temannya yang sedang bersiap-siap. Tiana memberitahukan kalau mereka akan pergi ke pantai sebab Kokon telah memenangkan undian liburannya. Mereka pun langsung saja pergi ke pantai dan menikmati waktu liburannya. Lalu setelah lama bermain di pantai, mereka pun kini beristirahat. Tiana kemudian memberitahu mereka kalau ia sangat kelelahan, yang mana hal itu membuat Kokon terkejut sebab tidak biasanya Tiana merasa kelelahan. Tiana pun menjelaskan kalau tanpa perlengkapannya itu, ia hanyalah seperti gadis biasa. Sebab perlengkapannya itu, di dalamnya telah tertanam peningkatan fisik, pemulihan stamina, perlindungan suhu, dan masih banyak efek lainnya. Hal itulah yang membuatnya sering kelaparan karena efek dari perlengkapannya itu. Momo pun merasa seharusnya Tiana tidak memberitahukan hal itu kepada mereka. Namun Tiana mengatakan kalau itu tidaklah masalah sebab mereka adalah temannya. Lalu tiba-tiba Susume dengan keledainya kini datang dalam keadaan seperti biasa. Kokon pun berusaha menolongnya dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan di pantai. Susume lalu membawa mereka ke tempatnya, yaitu sebuah kedai, yang mana di tempat itu juga telah ada salen. Mereka kemudian makan di tempat salen untuk mencoba masakannya. Akan tetapi mereka merasa heran mengapa di tempat salen sangat sepi padahal masakannya itu sangat enak. Salen pun menjelaskan bahwa ada satu kedai lagi yang buka di pantai itu, dan menu utama mereka telah menarik semua pengunjung ke tempat tersebut. Karena merasa penasaran, mereka akhirnya pergi melihat kedai itu, dan ternyata memang benar kalau kedainya sangat ramai. Salen sebenarnya sangat kesal melihatnya, tapi memang masakan dari kedai itu juga sangat enak. Dari belakang, seorang wanita bernama Akino dan asistennya Miu lalu datang menghampiri mereka. Akino kemudian mendekati Salen dan kembali menanyakan apakah Salen mau bergabung dengannya. Karena jika tidak, kedainya itu pasti akan bangkrut dan Salen akan kembali memiliki banyak utang. Salen pun menolak ajakan dari Akino karena ia yakin bisa meningkatkan bisnisnya sendiri. Lalu ketika telah kembali ke kedai Salen, Momo sangat kesal melihat tingkah Akino yang begitu sombong. Ia pun ingin agar party mereka membantu Salen untuk meningkatkan kedainya. Namun Salen mengatakan kalau Akino sebenarnya adalah orang yang baik. Hanya saja ia tidak selalu menampakkannya dan malah menyembunyikan kebaikannya. Salen kemudian memberitahu mereka jika memang mereka ingin membantunya, sebaiknya mereka mencari bahan makanan yang ada di laut agar mereka juga bisa membuat menu utama yang bisa menyaingi menu kedai Akino. Mereka pun setuju dan kini mulai berpencar mencari bahan makanannya. Hingga ketika telah lama menjelajahi pantai, mereka akhirnya berkumpul kembali dan menunjukkan hasil yang mereka dapatkan. Setelah melihatnya, Salen merasa sepertinya bahan-bahan mereka masihlah kurang. Karena jika bahan-bahan yang ini saja, mereka tidak akan bisa mengalahkan Akino. Lalu tiba-tiba, mereka pun mendengar ada suara seseorang yang meminta pertolongan. Ketika mengeceknya, ternyata itu adalah salah satu pegawai Akino yang sedang meminta tolong karena temannya telah dimakan oleh monster kraken. Dengan cepat Tiana pun langsung terjun ke air untuk menangkap krakennya. Momo pun membantunya dengan sihirnya sehingga Tiana dengan mudahnya mengangkatnya ke pinggir pantai. Dengan begitu, mereka pun bisa menghabisi krakennya. Esoknya, kedai Salen kini telah menjadi ramai kembali.
yang mana Salen ternyata telah membuat sebuah menu utama dengan bahan kraken. Hal itu pun membuat banyak orang tertarik sebab kraken adalah monster yang legendaris. Akino dan Salen kini bertemu kembali dan membicarakan bisnisnya, yang mana Salen sebenarnya tidak pernah menerima ajakan Akino karena ia ingin sejajar terlebih dahulu dengan Akino. Sekarang posisi mereka sudah seimbang sehingga ia ingin agar mereka kembali membahas ajakan Akino. Karena jika masakan utamanya dan masakan utama Akino digabung, maka mereka akan mendapatkan untung yang banyak. Setelah itu Yuki dan yang lainnya kini kembali lagi ke markasnya. Namun Kokon dan Yuki ingin pergi terlebih dahulu ke restoran tempat Tiana sebelumnya bekerja, yang mana Tiana menitipkan kepada mereka bahan makanan untuk diantarkan ke tempat itu. Mereka pun mengajak Momo untuk ikut sebab Tiana sedang mengurus sesuatu. Momo mengatakan kalau ia sangat kelelahan dan ingin beristirahat terlebih dahulu. Lalu ketika sampai di restoran itu, kepala kokinya malah sedang terlihat tidak baik-baik saja, yang mana ia hanya terus berbicara tentang puding dan juga terus membuatnya dari semalam. Yuki lalu memberitahu mereka sepertinya ada sesuatu di atas kepalanya. Namun Kokon dan yang lainnya tidak bisa melihatnya. Hingga seorang wanita bernama Shinobu datang dan terkejut karena Yuki bisa melihatnya. Ia pun memperkenalkan diri kalau ia adalah seorang peramal dan berasal dari party Ghost. Ia datang ke tempat itu karena mendengar keadaan kepala koki yang kurang baik. Ia mengatakan sebenarnya itu adalah ulah dari temannya, yaitu Miyako. これは Seketika Miyako pun muncul dan meminta agar pudingnya segera diberikan. Miyako memberitahu mereka bahwa ia melakukan itu karena sebelumnya merasa kesal dengan koki tersebut sebab puding yang dibuatnya malah dihiasi dengan serangga. Makanya ia membuat kepala koki itu untuk terus membuat puding setiap hari. Shinobu pun mengatakan agar Miyako tidak boleh melakukan hal itu lagi karena jika ia melakukannya maka ia akan melaporkannya kepada bos mereka. Shinobu kemudian meminta pertolongan dari Yuki sebab ia merasa Yuki sepertinya bisa menyelamatkan bos mereka. Yuki dan Kokon akhirnya pergi ke markas dari party mereka. Di tempat itu, mereka pun bertemu dengan dua wanita, yaitu Yori dan Akashi. どういうつもり？ Mereka pun melarang Yuki untuk masuk ke dalam markas mereka. Namun Shinobu mengatakan kalau Yuki sepertinya bisa membantu mereka. Untuk itu, ia ingin agar mereka juga harus mengizinkannya bertemu dengan bos mereka. Yuki pun akhirnya dibawa ke tempat bos mereka dan terlihat kalau bos mereka adalah seorang wanita bernama Lilia. Yang mana ketika Lilia keluar dari kristal itu, tiba-tiba saja tubuhnya menjadi kecil. Shinobu pun menjelaskan kalau Lilia dulunya adalah seorang vampir yang memimpin kegelapan. Namun ketika mereka mengeluarkannya dari segel itu, ia malah menjadi kecil. Kemungkinan karena kekuatan sihir mereka kecil, makanya Lilia juga menjadi kecil. Lilia kemudian mencoba mendekati Yuki agar bisa menjadi normal kembali. Akan tetapi Lilia merasa sepertinya tidak ada sesuatu di dalam Yuki. Lilia pun sangat kesal sebab ia tidak bisa kembali lagi ke tubuh aslinya. Bahkan sekarang untuk mengalahkan monster bawahannya saja ia tidak sanggup. Melihat hal itu, Yuki kemudian menggendong Lilia dan kekuatannya pun akhirnya keluar, sehingga membuat Lilia kini kembali ke bentuk aslinya. Lilia pun merasa kalau kekuatannya juga sudah kembali lagi. Dengan begitu, mereka bisa merencanakan lagi untuk menaklukkan dunia. Namun tiba-tiba saja, tubuh Lilia menjadi kecil kembali yang membuat mereka sangat terkejut sebab rencana mereka untuk menaklukkan dunia akan ditunda lagi. Lalu Yuki dan Kokon kini mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi mereka dihentikan oleh Miyako yang meminta agar Yuki harus menggantikan pudingnya. Karena sebelumnya Yuki sudah menjatuhkan pudingnya itu. Yuki pun akhirnya kembali ke markasnya untuk meminta bantuan kepada Momo. Miyako memberitahu Momo jika ia tidak bisa membuatkannya puding yang enak, maka mereka semua akan ia kutuk menjadi makanan puding. Mereka bertiga pun akhirnya berusaha membuat puding yang enak. Namun walau beberapa kali mencobanya, mereka juga tetap gagal. Hal itu pun membuat Miyako kesal dan memilih mengubah mereka semua menjadi puding. おかえりなさいませ、ペコリーヌ様。 Saat akan memakannya, tiba-tiba Tiana datang dan melihat teman-temannya yang telah menjadi puding.
Ia kemudian mempertanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Miyako pun menjelaskan kalau itu semua karena kesalahan Yuki yang tidak bisa menggantikan pudingnya. Tiana lalu memberitahunya kalau ia yang akan membuat pudingnya, dan jika ia berhasil, ia ingin agar Miyako harus mengembalikan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, Tiana pun berhasil membuat puding yang enak, yang mana Momo sangat senang karena baru pertama kali memakan puding seperti itu. Akan tetapi tiba-tiba saja ia melihat Tiana yang memegang serangga, dan hal itu langsung membuatnya pingsan karena ia yakin kalau Tiana pasti sudah menjadikan serangga itu sebagai bahan pudingnya. どういたしまして。では、そういえば主様は。 Esoknya, ketika bangun pagi, Tiana yang masuk melalui jendela tak sengaja merobek boneka dari Momo. Hal itu pun membuat Momo marah dan menyuruh Tiana untuk memperbaikinya. Namun Kokon mengatakan kalau ia bisa menjahit boneka itu sebab sewaktu di desa ia sudah biasa menjahit pakaian. Mereka akhirnya pergi ke kota untuk membeli bahan yang akan digunakan. Saat berada di kota, Tiana ingin agar mereka berpencar sehingga mereka akan lebih cepat mendapatkannya. Akan tetapi saat Yuki sedang berjalan sendirian, ia pun melihat ada sosok bayangan. Yuki kemudian mencoba menghabisi bayangan itu, tapi dengan mudahnya ia dihempaskan. Untungnya ada seorang wanita yang datang menyelamatkannya. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya bernama Shinu dan merupakan kakak dari Yuki. Namun karena Yuki sedang hilang ingatan, Yuki pasti tidak akan mengingatnya. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Lino muncul dan menyuruh Shinu untuk tidak melakukan hal itu, sebab mereka diperintahkan hanya sebatas mengawasi Yuki dari jauh saja. Ia pun bergegas menarik Shinu dan pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, Yuki dan yang lainnya kini kembali bertemu. Namun mereka juga belum mendapatkan bahan yang dicari. Kokon pun ingin agar mereka harus terus mencarinya karena ini semua demi Momo. Di sisi lain, Momo kini sedang keluar untuk pergi ke suatu tempat. Akan tetapi di tengah jalan, ia melihat beberapa bunga dan mencoba mengambilnya. Karena menurutnya, bosnya itu pasti menyukai bunga seperti itu. Lalu ketika telah menemui bosnya, ternyata bosnya sedang melakukan eksperimen. Yang mana bosnya memasang sebuah topeng kepada salah satu bayangannya, sehingga membuat bayangannya itu menjadi bertambah kuat. Ia kemudian menyuruh bayangannya itu untuk pergi mencari mangsanya. Bosnya itu kemudian menanyakan mengapa Momo membawa barang kotor ke tempatnya. Ia ingin agar Momo membuangnya karena ini adalah tempat yang suci. Lalu, Kokon dan Yuki kini singgah sebentar untuk beristirahat. Saat Kokon pergi ke taman untuk mencuci sapu tangannya, ia pun mendapatkan sebuah serangan. Ia mengambil surat dari panah itu dan melihat isinya yang bertuliskan kalau ia terlalu menempel dengan Yuki. Yang mana ternyata itu adalah perbuatan dari Lino. Lino kemudian menanyakan mengapa Kokon begitu dekat dengan Yuki. Kokon pun menjawab kalau ia adalah pelayan dari Yuki yang ditugaskan oleh Dewa Amen untuk merawat Yuki. Lino yang mendengarnya merasa tidak terima. Untungnya Shinu datang dan menenangkannya. Shinu akhirnya menjelaskan kalau ia adalah kakak dari Yuki dan Lino juga merupakan pelindung mereka. Ia sangat berterima kasih kepada Kokon karena sudah mau merawat adiknya. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara dan ketika mengeceknya Yuki sudah menghilang. Mereka kemudian bekerja sama untuk segera mencari Yuki. Namun walau sudah berkeliling kota, mereka juga masih tidak menemukannya. Kokon lalu datang dan memperkenalkan Tiana sebagai anggota partinya kepada mereka. Ia juga melaporkan kalau ia sama sekali tidak menemukan jejak atau petunjuk dari Yuki. Menurut Tiana, sebaiknya mereka segera memasang misi mencari orang hilang di Guil Petualang. Akan tetapi, saat pergi ke Guil Petualang, Yuki pun muncul dengan membawa benang sutra dari monster laba-laba. Karin lalu memberitahu mereka kalau Yuki sudah mengambil misi untuk menumpas monster. Yuki kemudian menjelaskan kepada mereka, sewaktu ia sedang duduk sendirian, ia melihat Erika dan segera untuk bersembunyi. Yuki kemudian menjelaskan kepada mereka, sewaktu ia sedang duduk sendirian, ia melihat Erika dan segera pergi untuk bersembunyi. Namun ia melihat di papan informasi, sebuah misi yang bisa membuatnya mendapatkan benang untuk boneka Kokon. Ia akhirnya pergi melawan monster itu dan berhasil mengambil benangnya. Shinu yang melihat adiknya merasa kalau adiknya ternyata tidak berubah.
Walau ingatannya hilang, tapi kepeduliannya terhadap temannya tetap ada. Sementara itu Momo kini telah pulang ke markas dalam keadaan murung. Saat membuka pintu markas, ternyata markas mereka masih kosong. Yang mana Yuki dan yang lainnya baru saja pulang dan kini bonekanya juga sudah diperbaiki. ただいま戻りました。 Lalu esoknya, ketika sedang makan, Momo mengeluhkan makanan mereka. Sebab Tiana hanya memberikan mereka telur goreng saja. Tiana pun menjelaskan bahwa saat ia ke pasar, para pedagang pun memberitahunya kalau ada monster yang berdiam diri di jembatan penghubung kota. Akibatnya, para pedagang tidak bisa mengangkut dagangannya. Dan anehnya, sampai sekarang pihak kerajaan juga masih belum bergerak. Saat ia pergi ke kuil petualang, ia pun melihat ada sebuah misi, yang mana misi itu adalah mengalahkan monster tersebut. Untuk itu, ia ingin agar mereka bersama-sama mengalahkan monsternya. Lalu Momo pun menjadi umpan untuk memancing monster itu. Sementara Tiana dan yang lainnya memasang sebuah jebakan di dalam hutan. Hingga ketika monster itu terkena jebakan, Tiana pun langsung saja menghabisinya. Malamnya, ketika Yuki sedang tidur, ia pun bermimpi buruk tentang teman-temannya. Hingga ia pun disadarkan oleh Dewa Amen yang memberitahukannya bahwa yang Yuki lihat itu adalah mimpi dan kenyataan. Yang mana itu adalah masa lalunya yang terjadi berulang-ulang dan mungkin juga akan terjadi di masa depannya. Karena waktunya tinggal sedikit, ia ingin agar Yuki harus menjadi lebih kuat. Tak tersadar, Yuki kemudian menemui teman-temannya dan mengatakan kalau ia ingin belajar ilmu berpedang. Karena dalam party mereka hanya Tiana yang bisa menggunakan pedang, Tiana pun akhirnya mengajari Yuki. Namun setelah selesai latihan, ia kemudian mengajak mereka untuk pergi makan. Karena menurutnya, menjaga pola makan juga adalah latihan dari berpedang. Lalu mereka pun mendengar beberapa orang yang sedang bercerita bahwa mereka telah melihat putri kerajaan yang sebelumnya jarang keluar dari istana kerajaan. Kokon pun menjadi penasaran dengan putri kerajaan. Karena ia hidup di desa, ia pun jadinya belum pernah sama sekali melihat putri kerajaan. Menurut cerita-cerita yang ada di desanya, putri kerajaan itu seperti putri yang ada di dongeng. はい、仲良く食べなさいよ。もうご飯に行きますか。 Sementara itu, Momo kini sedang memberikan makan kepada kucingnya. Ia kemudian didatangi oleh dua temannya yang memberitahukan kalau Tiana dan yang lainnya sedang menunggunya untuk makan. Lalu ketika akan pergi ke restoran, tiba-tiba saja sosok bayangan yang sebelumnya dipasangkan topeng oleh bos Momo kini telah muncul di kota dengan ukuran raksasa. Tiana yang mendengar keributan kemudian bergegas keluar memeriksa keadaan. Melihat ada sosok bayangan, ia lalu dengan cepat menebasnya. Ia kemudian menyuruh para warga untuk pergi dan biarkan dirinya saja yang akan melawannya. Tiba-tiba Momo muncul dan melihat Tiana yang sedang bertarung. Seketika, monster itu kemudian berbalik dan menyerang Momo. Dengan cepat, Tiana pun berusaha menghentikannya dan menyerangnya dengan jurus pamungkasnya. Akan tetapi jurus pamungkas dari Tiana ternyata tidak mempan. Sosok bayangan itu telah menjadi semakin bertambah kuat dan berbalik menyerang mereka. Akibatnya, Momo tak bisa pergi karena terjebak oleh reruntuhan. Saat sosok itu menyerang Momo, dengan cepat Tiana kembali melindungi Momo menggunakan tubuhnya. Setelah itu Tiana mencoba lagi menyerang sosok tersebut hingga membuat kekuatannya kini telah habis. Untungnya Yuki dan Kokon kini telah datang membantu mereka. Lalu ketika monster itu akan menyerang, tiba-tiba sebuah dinding besar pun muncul. Namun monster itu masih bisa menembus dindingnya dan kembali menyerangnya. Untungnya Yuki kembali diselamatkan, begitu pula dengan temannya yang lain. Sementara sosok bayangan itu dikurung ke dalam tembok raksasa. Saat Yuki tersadar, ia kini telah berada di suatu tempat dan di tempat itu ia bertemu dengan seorang wanita bernama Sayaka. Sementara itu, Kokon kini telah berada di sebuah istana kerajaan. Ia kemudian melihat ada gambar dan terkejut karena itu adalah gambar dari Tiana. ペコリーヌ様。 Ia lalu menanyakan hal itu kepada Tiana yang kini muncul di belakangnya. Tiana pun menjelaskan bahwa tempat mereka berada sekarang adalah istana kerajaan Ludon. Ia pun meminta maaf karena sudah merahasiakan identitasnya selama ini kepada mereka. Sebab ia sebenarnya adalah seorang putri kerajaan Ludon. Tiana pun menceritakan bahwa sebelumnya ia telah ditugaskan oleh ayah dan ibunya untuk pergi mengelilingi dunia.
Ayahnya ingin agar Tiana mempelajari kehidupan para rakyat sehingga ia bisa menjadi pemimpin yang hebat. Orang tuanya pun memberikannya perlengkapan yang kuat sehingga ia kini akhirnya pergi meninggalkan kerajaan untuk berkeliling dunia. Namun setelah mengelilingi dunia dan kembali ke istana kerajaan, ia malah dihadang oleh para pengawal kerajaan dan dilarang untuk masuk. Tiana pun kesal karena mereka tidak mengingatnya sehingga ia pun memaksa masuk ke dalam. Akan tetapi saat berada di dalam dan bertemu dengan para pelayan, tak ada satupun yang ingat dengan Tiana. Bahkan saat ia sampai ke depan ayah dan ibunya, mereka juga sama sekali tak mengingatnya. Hingga tiba-tiba muncul sosok wanita yang menamakan dirinya juga sebagai Tiana. Untungnya ia sendiri berhasil melarikan diri dan mengulang perjalanannya. なんとか逃れ私はそんな時コッコロちゃんやユウキくん Dalam perjalanannya itu pun, ia bertemu dengan Yuki, Kokon, dan Momo. Pertemuannya dengan mereka itu membuat ia sangat senang, karena ia sudah menganggap kalau mereka semua itu adalah keluarganya. Momo pun yang mendengarnya menjadi kepikiran dengan apa yang sudah dilalui oleh Tiana. Ia akhirnya pergi menemui sosok bayangan dan mencoba melawannya. Sementara itu Yuki diberitahu kalau ia sekarang berada di dunia buatan Sayaka. Begitu pula juga dengan teman-temannya dan sosok bayangan itu. Dunia tersebut ia ciptakan menggunakan kekuatannya. Ia juga menjelaskan kalau kekuatan dari Yuki sebenarnya bisa menyelamatkan teman-temannya. Tetapi kekuatan itu juga memiliki efek yang bisa menghilangkan ingatannya. Sehingga jika Yuki menggunakannya dalam keadaan belum siap, pastinya kekuatannya tak akan bisa muncul seperti sebelumnya. Sosok bayangan yang mereka lawan itu tidaklah muncul secara kebetulan. Sosok bayangan itu juga telah menghancurkan sebuah desa dan melahap jiwanya. Karena melihat kekuatan jiwa yang besar, makanya sosok bayangan itu mengincar mereka. Di sisi lain, Momo kini sedang melawan sosok bayangannya. Ia sebenarnya merasa bimbang karena kali ini lagi-lagi ia melawan kekuatan bosnya. Ia akhirnya menyerah dan membiarkan dirinya untuk dihabisi. Akan tetapi tiba-tiba Tiana datang dan menghentikan bayangan itu. Tiana pun ingin agar Momo tidak menyerah dan membantunya mengalahkan sosok bayangan. Di sisi lain, Yuki kini telah siap bertarung lagi. Ia akhirnya mengirim kembali Yuki kepada teman-temannya dan mengatakan kalau ia juga akan memberikan Yuki sedikit kekuatannya. Dengan begitu, Yuki akan bisa menyelamatkan teman-temannya. Mereka pun senang karena melihat Yuki yang masih baik-baik saja. Lalu, Yuki kini mengeluarkan kekuatannya sehingga teman-temannya menjadi bertambah kuat. Tiana kemudian maju menyerang sosok itu dengan pedangnya, disusul dengan Momo yang menyerang dengan sihir berlapisnya. Sementara Kokon memberikan sihir peningkatan kecepatan kepada Yuki. Dengan begitu, Yuki pun berhasil menghabisi sosok bayangannya. Setelah mengalahkan bosnya, Sayaka kemudian mengirim mereka kembali ke restoran sebelumnya. Yang mana hal itu membuat mereka senang sebab Yuki dan teman-temannya ternyata baik-baik saja. Yang mana hal itu membuat orang-orang senang sebab Yuki dan teman-temannya ternyata baik-baik saja. Tiana pun merasa bangga karena orang-orang di tempat itu ternyata mengkhawatirkannya. Sementara itu para kesatria kerajaan kini datang mengamankan tempat sosok bayangan mengamuk. Hingga tak lama kemudian, Christina pun datang dan memberitahu mereka kalau ia sebenarnya merasa heran dengan apa yang terjadi di istana kerajaan. Padahal sosok bayangan itu sudah mengacau di tengah kota, tapi mengapa mereka mendapatkan kabarnya nanti setelah sosok bayangan itu menghilang. Untung saja ada beberapa petualang yang melawan sosok bayangan itu sehingga kota Ludon masih aman. Menurutnya, istana kerajaan Ludon sepertinya sedang dikuasai oleh sesuatu.